Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau bahas tentang wanita atau perempuan. Tapi ini perempuan dalam sisi yang berbeda. Bapak Ibu, saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat mata hati kita dibukakan, ngerti kebenaran, sehingga kita ini bisa bertindak tepat dalam situasi yang tidak tepat sekalipun. Kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena firman yang kita pelajarin, firman ini akan memerdekakan kita. Makanya kita perlu belajar firman. Saya berdoa untuk para wanita, untuk para perempuan, jangan suka ribut. Meributkan hal-hal yang nggak prinsip, hal yang nggak penting, hal yang nggak terlalu berguna, terus diributin sampai dibesar-besarkan. Ujungnya apa? Terjadi perpecahan. Ujungnya hatimu ndak enak. Dijaga mulutnya begitu rupa. Karena hari ini saya bahas tentang perempuan, besok kita bahas tentang laki-lakinya. Nah, seringkali ribut dan gegeran itu karena meributkan hal yang nggak penting, hal yang sepele. Hal yang sepele kita bisa atur dengan baik, nggak perlu dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jaga lidah bibirmu begitu rupa ketika menemukan hal-hal yang nggak pas di hati, jangan diributkan, tapi diselesaikan dengan baik. Kalau enggak, nanti akan memicu keributan. Bayangkan kalau wanita itu atau perempuan atau istri itu suka ribut, meributkan hal kecil, meributkan hal yang sepele di rumah, lama-lama suamimu ndak tahan di rumah. Dia lebih senang tinggal di luar. Makanya kita akan pelajari nih perkataan perempuan jalang itu licin perkataannya. Di Amsal 2 ayat yang ke-16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya. Perempuan jalang, perempuan asing, ini perempuan yang tidak kenal Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah lahir baru percaya Tuhan, mulut kita jahat. Dikit-dikit ngomong kasar. Apalagi kalau perempuan itu ngomong dengan nada tinggi dan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan suaminya. Apa yang terjadi? Ketika suami tidak dihormatin, tidak ditempatkan dalam posisi yang tepat di rumah, dia akan bertindak tambah hari tambah ruwet. Banyak istri ketika menemukan persoalan-persoalan dalam hidupnya bukan diselesaikan dengan baik, tapi dengan nada tinggi. Ketika bernada tinggi atau ribut atau merendahkan suaminya, masalahnya tidak selesai, justru muncul masalah baru. Ini seringkali saya temuin di dalam keluarga. Makanya dijaga mulutnya dengan baik. Saya melihat kalau istrinya itu mulutnya jahat, ketusnya bukan main. Suami itu kadang tenang, diam. Bukan berarti dia nurut, tapi sebenarnya dia menahan. Suatu hari dia akan meledak. Ketika dia meledak, tidak heran dia nggak kerasan di rumah. Bahkan dia memilih untuk selingkuh dan lain sebagainya. Justru wanita ini punya pengaruh yang besar di dalam keluarga. Tergantung mau mempengaruhi di dalam rumah tangga itu, mempengaruhi pengaruh kerajaan Allah, mempengaruhi dengan atmosfer surgawi, atau dengan perkataan-perkataan yang nyakitin dan melukai. Di Amsal 5 ayat yang ketiga, karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Licin dan jepak begitu rupa, menjerat begitu rupa, apalagi kalau dengan nada yang kasar sampai keluar kata-kata merendahkan yang menyakitin dan melukai, tidak menghormati. Atau apalagi yang lebih parah lagi dengan kata-kata kebun binatang yang tidak selayaknya. Apa yang terjadi? Kalau sudah seperti itu, pasti akan terjadi keributan. Simpel sebenarnya ketika laki-laki itu ditempatkan dalam posisi yang tepat, dihormatin, dihargain, apa yang terjadi? Dia akan nyaman di rumah, dia akan tenang di rumah. Makanya dijaga nih lidah bibirnya perempuan ini. Dikoreksi nih, jangan seringkali malah nuntut begitu rupa, ngomong sembarangan, melakukan hal yang sembrono, bertindak serampangan. Ujung dari apa yang diperbuat, ujung dari apa yang dilakukan hanya menimbulkan kekacauan saja. Di Amsal 6 ayat 24, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan
lidah perempuan asing. Jangan sampai loh, mulut kita, mulut orang percaya ini, yang ngerti kebenaran, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup takut akan Tuhan, mulut kita licin. Mulut kita jahat, seperti perempuan orang yang tidak kenal Tuhan. Seperti perempuan asing, seperti perempuan jahat. Mulutnya jahat, kelakuannya jahat, sikapnya jahat. Di Amsal 7 ayat 11, cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Ini orang yang, wanita yang model kayak begini ini, bahaya ini. Perlu bertobat nih. Coba perhatikan suamimu yang kelakuannya buruk dan jelek. Alkitab katakan, di 1 Petrus katakan, bisa dimenangkan dengan kelakuan istrinya. Makanya kelakuan istri itu akan memberi pengaruh yang besar buat suamimu, juga buat anak-anakmu. Wanita itu secara fisik lemah, tapi dia punya pengaruh besar di dalam keluarga. Tergantung hari ini. Apalagi yang suka dengerin khotbah saya ini kan banyak wanita. Engkau harus bisa menempatkan dirimu dengan tepat sebagai penolong bagi suamimu dan orang yang mengatur rumah tangganya, makanya disebutnya ibu rumah tangga, yang ngatur rumah tangganya dengan baik. Sehingga ketika mendapati pasanganmu yang hidupnya tidak benar, dengan kelakuan, dengan sikapmu, dengan tindakanmu, dengan perlakuanmu, dengan pelayananmu, suami-suami yang liar hidupnya, yang bejat, yang kasar, itu diubah. Tapi kalau mulutnya ini jahat, apa yang terjadi? Kekacauan, keributan, gegeran, berantem, saling menyalahkan, merasa dirinya paling benar dan pasangan hidupnya paling salah. Nah ini kalau sudah sampai seperti ini, keluargamu nggak akan tenang, nggak akan damai. Bayangkan kalau engkau punya anak, dan anakmu melihat kejadian ini, mereka akan kecewa dengan ngelihat pelakuan orang tuanya. Saya berdoa engkau memiliki kebijaksanaan yang lebih. Coba saya perhatikan ada orang-orang yang terlalu cemburuan, terlalu emosian, hal kecil dibesar-besarkan, apapun diributkan, cerewetnya melampaui batas. Akibatnya apa? Suaminya tidak betah. Ketika suaminya tidak betah di rumah, dia akan cari perempuan lain yang bisa menghormati dan menghargai. Ini karena kita ini orang yang sudah dilahirkan kembali, kita ini harus bertindak sesuai dengan firman. Makanya kita belajar firman, semua tindakan, sikap kita ini harus selaras dengan firman. Sehingga hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, para istri-istri, jangan pernah engkau berusaha merubah suamimu seperti yang kamu mau. Ketika engkau berusaha merubah suamimu seperti yang kamu mau, engkau akan kecewa. Semakin kau rendahkan, semakin kau berusaha merubahnya, semakin kau menuntut suamimu bertindak seperti yang kamu mau, dan yang terjadi malah sebaliknya. Suamimu lakukan yang lebih menyakitkan mungkin, yang tidak kamu sukai, akhirnya apa? Kamu kecewa. Ketika engkau kecewa, kamu marah. Ketika kamu marah, kamu ngomong dengan nada tinggi. Suamimu tidak bakalan berubah. Suamimu justru akan menjadi-jadi. Saya perhatikan ada orang-orang yang istrinya itu lebih dominan di dalam rumah tangganya. Engkau harus belajar menempatkan dirimu dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan di dalam keluarga. Yesus sebagai kepala dalam sebuah rumah tangga, baru suami, terus istri, baru anak. Ini jangan nggak bisa dibolak-balik nih. Tapi iblis bisa tipu keluarga Kristen yang nggak ngerti kebenaran, dia tipu dengan semua yang dia tidak mengerti. Akhirnya apa? Para istri pingin mengambil posisi untuk merebut hak yang otoritas diberikan kepada suaminya. Istrinya lebih nonjol, istrinya lebih ngontrol, istrinya nggak menghargai suaminya, anak-anaknya pun melihat apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya, apa yang terjadi. Keluarga itu akhirnya ribut, gegeran, berantem, selisih pendapat dan lain sebagainya. Nggak ditemukan atmosfer kerajaan Allah. Ketika istri mengambil posisinya suami di dalam keluarga, anak pun melihat, anak pun memperhatikan. Ketika suami tidak dihormatin, apa yang terjadi? Nggak ada otoritas lagi. Dan akhirnya mereka nggak mendapatkan
karakter Allah, figur karakter Allah di dalam keluarga. Bisa menjadi anak yang broken home. Atau istri yang terlalu cerewet, terlalu ribut, terlalu ngontrol, terlalu cemburu, terlalu suka mengada-ngada. Kalau memperlakukan seperti itu, hidupmu nggak akan tenang. Ketika engkau mendapatin suamimu yang tidak rohani, ketika engkau mendapatin suamimu ini hidupnya ngawur, jangan malah dihakimi, jangan malah dituntut. Semakin kamu tuntut, semakin kamu kata-katain, semakin kamu rendahkan, suamimu tidak bakalan berubah. Justru dia tersandung dengan sikapmu. Karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan, Alkitab katakan, kalau kedapatan seseorang melakukan kejahatan, di Galatia 6 ayat yang pertama, kita yang rohani harus membimbing orang itu dengan roh yang lemah lembut supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi pada kenyataannya ketika engkau mendapatin suamimu hidupnya tidak benar, kamu tuntut begitu rupa, kamu ribut, kamu gegeran, kamu berantem. Nah, nggak jauh beda dengan mulutnya perempuan jalang, nggak jauh beda dengan perempuan bebal yang cerewetnya bukan main. Nih Amsal 9 ayat 13, perempuan bebal itu cerewet, sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Sudah cerewet, tidak punya pengalaman, tidak tahu malu, ngajak ribut, teriak-teriak kayak orang kerasukan setan. Dengerin baik-baik ya. Jangan pernah marah di depan umum, hanya menunjukkan ketololanmu saja, kebodohanmu saja. Dengerin, kalau punya masalah suami dengan istri, jangan sampai ribut di jalan, jangan sampai ribut di tempat umum. Dibicarakan baik-baik di rumah, di kamar dikunci, dibicarakan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan baik, tanpa nada yang tinggi. Dan saya temukan, ada beberapa pria yang mudah sekali minta maaf, ada juga perempuan yang mudah minta maaf. Tapi ada juga para suami yang susah minta maaf, tapi perempuannya lebih mudah minta maaf. Nah, kita yang ngerti kebenaran harus lebih mudah minta maaf. Ketika pasangan kita ini tidak mau minta maaf, kita dengan rendah hati karena kita ngerti kebenaran, kita belajar minta maaf. Itu akan menyelesaikan keributan di dalam keluarga. Nah, ketika engkau mendapatin suamimu berlaku jahat, mungkin selingkuh, nggak setia, mungkin nggak jujur masalah keuangan, atau matanya jelalatan dan lain sebagainya, harus belajar menguasai diri. Jangan menjadi perempuan yang bebal, yang cerewet, ngomong jelek terus, ngomong jahat terus, ingat-ingat kesalahannya suamimu. Kalau kamu ingat-ingat terus, lama-lama suamimu kesel. Puji Tuhan kalau suamimu sabar. Kalau suamimu nggak sabar, kamu bisa ditinggalin beneran. Ketika kamu ditinggalin, kamu akan merasa benar-benar kehilangan yang sesungguhnya. Selama suamimu bertobat, pasanganmu bertobat, kamu harus belajar melepaskan pengampunan. Para suami pun juga sebaliknya. Ketika istri bikin kesalahan, ya harus belajar dilepaskan pengampunan. Jangan diingat-ingat lagi, jangan dibangkit-bangkitin lagi. Fokus kepada pemulihan, jalan bareng, berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Karena selama kita masih pakai tubuh daging ini, kita masih bisa bikin dosa, kita masih bisa bikin pelanggaran. Ketika didapatin salah satu dari pasangan kita ini bikin pelanggaran, bikin dosa, jangan dibangkit-bangkitin lagi, atau malah saling balas. Ketika suaminya selingkuh, istri juga ikut-ikutan selingkuh. Ketika istri selingkuh, suami juga ikut-ikutan, ingin membalas. Masalahmu gak akan selesai, masalahmu tambah ruwet, anak-anakmu yang jadi korban. Belajar memiliki hikmat. Jangan menjadi orang yang bodoh, orang bebal, sudah ngomongnya kenceng, nadanya tinggi, ngomongnya kasar, sudah gak punya pengalaman dan tidak tahu malu. Ini orang yang suka ribut. Suka ributnya di muka umum, di mobil ribut, di jalanan, di mall ribut, di restoran ribut, hanya menunjukkan betapa bodoh dan tak ada pengendalian diri. Saya memperhatikan dia, semakin seseorang itu tumbuh dewasa di dalam Kristus, semakin dia berjalan dalam kekudusan, semakin dia berjalan dalam kebenaran, dia semakin bisa menguasai diri. Sekalipun ngadepin kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak enak, kondisi yang melukai hatinya, dia bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Makanya ada namanya istilah Jawa itu tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Sekalipun kita seringkali menghadapi posisi yang tidak tepat, kondisi yang tidak tepat, situasi yang tidak tepat.
Tapi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Jangan menunjukkan kebodohan kita di muka umum. Ribut di tempat umum. Di mobil berantem, ada anak, ada mantu, ada mertua, ribut dengan nada-nada kasar. Hanya menunjukkan betapa tidak ada pengendalian diri, menunjukkan betapa tidak ada penguasaan diri, dan menunjukkan bahwa itu adalah perempuan yang bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, dan ia tidak tahu malu. Kerjaannya bukan menjadi orang yang memiliki pengaruh yang baik, tapi mempengaruhi situasi tambah rumit. Bapak Ibu, perempuan secara fisik lemah. Secara fisik memang lemah, tetapi dia punya pengaruh yang besar. Mempengaruhi apa yang dikatakan, apa yang diperbuatnya, mempengaruhi atmosfer seluruh rumah. Makanya, para wanita, tempatkan dirimu jadi wanita yang berhikmat, wanita yang bijaksana, bukan wanita yang bebal dan cerewet. Wanita yang memiliki hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Sehingga tindakanmu, ucapanmu menjadi berkat buat suamimu yang mungkin belum bertobat. Mungkin suamimu yang berbuat jahat. Makanya bersyukur kalau punya suami yang udah baik, yang udah takut akan Tuhan, yang sudah cinta akan Tuhan. Bersyukur. Semakin hidupmu semakin benar, semakin jadi berkat. Tapi kalau hari ini engkau menghadapi suami yang selingkuh, berzina, berbuat jahat, melakukan kejahatan atau apapun namanya, harusnya tambah hari, tambah sikapmu, karaktermu mencerminkan karakter Kristus. Sehingga lewat karaktermu, suamimu bisa diubahkan Tuhan. Anak-anakmu bisa melihat betapa bijaksananya, betapa penguasaan dirinya, betapa saleh hidup maminya, saleh hidup istrinya, dan suami yang tidak bertobat itu bisa berubah. Hari ini saya berdoa, engkau semakin memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Di Amsal 11 ayat 22, seperti anting-anting emas dijungur babi. Bayangin, babi dikasih anting-anting emas. Ternyata babi itu sekalipun didandanin, kasih berlian, kasih baju, tetap aja sukanya dia kemana? Ke kubangan. Dia kembali ke kubangannya. Dia main lumpur lagi. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Harusnya semakin cantik, semakin punya etika, semakin punya tata krama. Saya juga pernah ketemu seorang perempuan, cantik ya, memang menarik, wajahnya glowing, badannya bagus, tapi ketika buka mulut jahatnya, seperti orang nggak ada pengetahuan. Kalau ketawa ngakak, nggak punya etika. Ya perempuan harus punya susila, punya etika, punya tata krama, harus bisa menempatkan diri dengan tepat. Karena perempuan punya pengaruh yang besar. Tergantung kau memberi pengaruh kepada apa? Pengaruh kerajaan Allah atau mempengaruhi pengaruh kerajaan setan. Tergantung keputusanmu hari ini. Semakin engkau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, engkau menjadi wanita yang mahal. Wanita yang penuh penguasaan diri. Setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirmu adalah perkataan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibirmu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, membuat orang yang mendengarnya diberkati harusnya. Di Amsal 14 ayat yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini seringkali terjadi ketika didapatin suaminya berzina, melakukan kesalahan, dan dia berpikir dia bisa balas, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi, bahkan dia nggak mau mengampuni, dia melepaskan pengampunan. Apa yang terjadi? Keluargamu akan kacau berantakan. Keluargamu akan rusak, pernikahanmu akan cerai. Saya temukan ini ketika saya ngonselingin beberapa orang, ketika suaminya yang belum kenal Tuhan dan belum bertobat, dan apa yang terjadi harusnya istri harus bisa menguasai diri dengan baik, bisa mengendalikan diri dengan baik, apalagi kalau sudah ngerti firman, harusnya engkau semakin bisa menguasai diri. Kalau didapatin pasanganmu ini berbuat dosa, berbuat jahat, dengan kelakuanmu tanpa perkataan dimenangkan oleh sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Tapi pada kenyataannya enggak. Ketika pasangannya melakukan kesalahan, seringkali dibangkit-bangkitin. Kamu udah berzina, kamu udah selingkuh, kamu udah berlaku jahat, kamu udah nyakitin aku, kamu tuh bodoh, dan lain sebagainya. Sehingga
bukan malah suaminya yang bertobat, suaminya malah berbuat lebih jahat lagi. Tapi karena ngelihat kesetiaan istrinya, ngelihat ketekunan istrinya, ngelihat kesalehan hidup istrinya, suami yang tidak bertobat tadi bisa diubahkan Tuhan. Karena kamu memiliki pengaruh yang besar. Makanya perempuan itu menjadi penolong bagi suaminya. Nolong dalam segala hal. Berarti kalau nolong dia lebih memiliki kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah mempengaruhi. Makanya hari ini harusnya engkau menjadi orang yang bijaksana. Ketika engkau mendapatin kekacauan dalam rumah tanggamu, engkau menjadi orang yang bijaksana. Engkau bukan meruntuhkan rumahmu, tapi engkau membangun rumahmu. Ada orang-orang yang nggak bisa melepaskan pengampunan terhadap suaminya karena suaminya pernah mengkhianati. Sebenarnya tanpa kamu sadarin, kamu meruntuhkan rumah tanggamu. Bukan mendirikan rumahmu semakin kokoh, terlindungi, terproteksi, terjagain. Tapi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nyakitin, membangkitkan kesalahan, kekurangan yang tidak menghormatin suamimu. Kalau kamu terus lakukan seperti itu, lama-lama, kalau kamu tidak bertobat, ada masa jenuh buat laki-laki yang tidak bertobat. Semakin jahat dia. Makanya harus bersikap benar, bersikap benar, bersikap benar. Saya hari ini ngomong tentang perempuan, makanya harusnya banyak perempuan yang mendengar dan memiliki sikap hati yang benar. Belajar melepaskan pengampunan itu memang tidak semudah dengerin khotbah saya. Tapi ketika engkau melakukannya bagianmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan bagiannya. Dia akan membela hidupmu, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik atas hidupmu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Pak, nanti kan dia tambah kurang ajar, Pak. Sampai kapan, Pak, saya harus mengampuni? Sampai dia bertobat, sampai berubah. Pak, suami saya ini suka main perempuan loh, suka pergi ke pelacur, pakai panti pijat, dan lain sebagainya, Pak. Dia nggak jujur dan lain sebagainya. Sampai kapan saya harus bersabar? Sampai suamimu bertobat. Karena kamu ditentukan menjadi pasangan hidupnya secara ilahi, diikat dengan perjanjian nikah yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Bagianmu berdoa seperti Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama, atau seperti 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Sehingga kamu bisa mempengaruhi suamimu, kamu sebagai penolongnya, kamu menguduskan suamimu yang hidupnya tidak benar, dan tangisanmu, jeritanmu, kamu bangun di hadapan Tuhan, membuat keluargamu akan mengalami pemulihan. Tangisan seorang perempuan itu punya power dan otoritas, apalagi nangisin suaminya yang tidak bertobat. Jangan malah dimaki-maki, jangan malah direndah-rendahkan. Sabar. Puji Tuhan kalau suamimu sabar. Bayangkan kalau suamimu nggak sabar, kamu bisa ditinggalin, kamu malah kehilangan semuanya. Belajar. Ketika suamimu melakukan kejahatan, lepaskan pengampunan. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan dibangkit-bangkitin lagi. Doakan saja. Memang tidak gampang. Memang sakit. Kamu merasa dihianatin, kamu merasa disakitin, kamu merasa tidak dicintain lagi, kamu merasa diduakan dan lain sebagainya. Tidak gampang. Tetapi Tuhan lihat pengorbanan itu. Ketika kamu lakukan bagianmu sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun sakit rasanya, sebenarnya kamu menjadi wanita yang bijak yang mendirikan rumahnya. Kamu lihat anak-anakmu bertumbuh dewasa dalam Kristus, suamimu pun juga akan diubahkan dalam hadirat Tuhan. Tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Keribut, marah, teriak, nggak mau mengampuni, membangkitkan luka masa lalu. Wah, kalau perempuan model kayak begini, kamu nggak bangun rumahmu, kamu merobohkan rumahmu. Tinggal tunggu waktu saja. Pernikahanmu akan kacau, rusak, dan berantakan. Jadi istri, jangan juga engkau terlalu cemburu dengan suamimu. Belajar beri kepercayaan. Pegang kata-katanya, pegang dan bawa terus dalam doa. Dalam doamu, dalam perlindungan yang kamu katakan di hadapan Tuhan. Proteksi dan penjagaan Tuhan, dia akan diubahkan. Ngelihat betapa salehnya hidupmu, betapa engkau hidup takut dan hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mau diapa-apakan juga ketika suami itu bikin kesalahan, dia yang diingat pertama kali adalah istrinya. Kalau ada anak-anaknya, istri dan anaknya, dia punya rasa tertuduh, dia punya rasa bersalah. Apalagi kalau kamu berdoa dan berpuasa. Doakan terus, cepat atau lambat, suamimu yang hidupnya bejat itu akan dilawat Tuhan. Suamimu yang kelakuannya busuk itu akan
diubah Tuhan. Karena kamu menjadi wanita bijak. Nangis di hadapan Tuhan. Cerita di hadapan Tuhan. Nggak perlu cari pendeta sebenarnya. Engkau nggak perlu teriak-teriak sama tetangga kanan kirimu. Cukup engkau nangis di hadapan Tuhan. Ceritakan semuanya sama Tuhan. Pelan-pelan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Karena engkau menjadi wanita yang bijak. Yang mendirikan rumahnya. Pernikahanmu akan dipulihkan Tuhan. Suamimu akan dijamah Tuhan. Tapi kalau mulutmu jahat, mulutmu busuk, mulutmu jelek, kelakuanmu menyakitin, pelan-pelan kamu juga meruntuhkan apa yang sudah kamu buang bangun. Akhirnya runtuh dan setan akan tertawa. Belajar mengendalikan diri dengan tepat. Menguasai diri dengan tepat. Bagi perempuan yang suka ribut, ngomongnya kasar, hal gak penting diributin, gara-gara tempat tidur gak rapi diributin, mandi telat diributin, gak penting lah. Yang gak prinsip gak perlu diributin lah. Selama bisa diatasin, diatasin. Memang saya benar-benar ngerti banget ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga itu capek, apalagi punya baby, punya anak, dan masak sendiri, belum ada pembantu. Puji Tuhan kalau ada pembantu, ada sopir masih oke. Tapi kalau kerja, semua dikerjakan sendiri itu capek dan lelah. Dan seringkali capek dan lelah tadi, ketika melihat sesuatu yang tidak tepat, ribut. Kurangin kayak begitu. Kalau apa-apa kamu ributin di rumah, suami pulang kerja ribut, ngomong kasar, dengan nada tinggi, lama-lama suamimu gak tahan lo di rumah. Makanya di Amsal 21 ayat yang ke-9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lelah, capek. Kadang suami itu diam kok. Gak mau ribut ya diam, dia ngalah. Kalau kamu terus-terusan gak mau berubah, lama-lama dia meledak. Ketika dia meledak, dia melakukan sesuatu yang nyakitin hatimu. Nanti kamu akan kehilangan banyak. Belajar menguasai diri. Mulutmu dijaga, jangan suka gegeran. Belajar jaga mulut dengan baik loh. Kadang lelah juga ngelihat istri itu bawel, apa-apa diomongin, apa-apa dikomplain. Ya memang kelebihannya perempuan itu banyak ngomong, tapi harus ngomong kebenaran. Ngomong firman Tuhan, ngomong-ngomong yang membangkitkan, ngomong-ngomong yang membangun, bukan kata-kata yang nyakitin. Kalau perempuan sudah terlalu cerewet di rumah, kamu gak membuat suamimu tenang, kamu gak membuat suamimu betah tinggal di rumah, suamimu akan memilih lebih banyak di luaran sana. Ya kalau punya komunitas baik. Kalau dia gak punya komunitas baik, dia akan pengaruh dengan komunitas yang buruk itu. Dan kalau sampai lebih parahnya suamimu tidak takut akan Tuhan, dia kepengaruh dengan perempuan yang di luar sana, kamu akan rugi besar, rugi banyak. Jagai lidah bibirmu ini dengan baik. Di rumah layani dengan baik. Ketika suamimu pulang, kadang suamimu pulang kerja, dia nggak akan pedulin kamu. Kamu dandan cantik pun dia pedulin. Tetap layanin. Siapin air hangat, siapin minum, siapin makanannya. Setelah dia tenang dengan makanannya, kamu nggak akan lirik. Tapi setelah dia nyaman, tenang, dia akan ngomong. Cukup ditemenin saja ketika dia capek. Jangan malah cerewet. Ketika suami lelah, jangan dipancing, dikata-katain, atau dengan perkataan-perkataan memicu keributan. Lebih baik tenang. Nah, apa yang kita baca ini kan ayat untuk para perempuan. Makanya Tuhan ngerti sekali. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya temukan orang, satu keluarga, ketika suaminya ini pernah bikin kesalahan, terus dikata-katain terus. Sampai suaminya itu nek. Untung saja suaminya nggak mau cerai karena terlalu sayang. Tapi lama-lama, ini kejadian udah lama sekali. Dan kalau dikata-katain terus, saya bilang, kalau kamu kata-katain terus, ada saatnya laki-laki itu jenuh, bosan. Semakin kamu kata-katain, semakin sikapmu buruk, dan di luaran sana, dia bisa bekerja, dia ketemu dengan banyak wanita, kamu akan kehilangan banyak hal. Makanya perlu dirubah. Mulut ini perlu dijaga begitu rupa, diserahkan kepada Tuhan, dikendalikan. Supaya nggak ngomong sembarangan. Hal kecil yang diributkan nggak penting banget, nggak usah diributkan. Nah memang perempuan itu selalu pakai perasaannya.
semuanya dihubungkan terlalu rumit. Sampai hari ini pun saya juga belajar terus ngerti istri saya. Memang perempuan itu rumitnya bukan main. Laki-laki pun juga harus sabar mengerti bahwa istrimu terlalu rumit perasaannya. Ya, wanita pun juga harus jangan terlalu memperumit diri dengan hal-hal yang gak penting. Hal yang gak penting jangan diributin lah. Lebih baik diselesaikan dengan baik. Pertengkaran itu gak akan mengerjakan apa-apa. Hanya saling melukai. Kalau saling dengan ngomong nada tinggi, saling bertengkar, saling mengata-ngatain, itu hanya membuat terluka satu dengan yang lainnya. Belajar menguasai diri dengan baik. Di Amsal 21 ayat yang ke-19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Tadi suka bertengkar tok. Serumah, lebih baik tinggal di suatu rumah. Ini lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Sudah suka bertengkar, pemarah. Suamimu akan kabur. Laki-laki sesabar kayak apapun, kalau perempuannya mulutnya jahat, suka bertengkar, pemarah, lelah lama-lama capek. Sudah cari duit, sudah deal bisnis, sudah usaha. Sampai rumah ngeliat mulut perempuannya jahat. Bangkit-bangkitin kesalahan terus, ngomong kesalahan terus. Sebenarnya yang salah ya perempuan yang mulutnya jahat. Itu perempuan bermulut jahat itu seperti perempuan bebal, seperti perempuan jalang. Perempuan yang tidak bertobat. Kamu kalau terus bersikap seperti itu, nanti suamimu tidak tahan. Dia akan lebih baik tinggal sendiri. Lebih baik tinggal di padang gurun. Tinggal dengan kaktus dan kalajengking. Jauh lebih tenang dan damai daripada tinggal serumah dengan perempuan yang pemarah dan suka bertengkar. Cantik boleh, glowing mukanya, wah rambutnya disasak, keren, kulitnya mulus. Tapi kalau mulutnya jahat, suka berantem, nggak mau mengalah, ini lebih parah lagi. Kayak dikit-dikit marah, terus ribut, gegeran, ngomongnya kasar, ya lelah nanti. Laki-laki itu akan lelah. Kalau sudah lelah, kamu akan kehilangan dia. Lebih baik belajar mengendalikan diri, menguasai diri. Di Amsal 22 ayat yang ke-14, mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Perempuan jalang itu mulutnya bisa menjebak orang, nyakitin orang, menjerat orang. Mulutnya seperti lubang yang dalam. Apa yang terjadi? Banyak orang terperosok di dalamnya. Dengan kata-kata yang nyakitin, kata-kata yang ngelukai. Kalau engkau ingin melihat keluargamu hancur, coba ngomongin, kata-katain suamimu dengan nada-nada kasar, nada nyakitin. Kalau kamu ngomong dengan nada tinggi, kamu tidak hormatin suamimu tinggal tunggu waktu, ya dia akan lari. Dia akan tahan dengan hidupmu. Hari ini belajar. Kita ini kan udah ngerti firman. Sudah bertobat, sudah berjalan dalam kebenaran, ya kita harus memilih hidup benar. Jangan malah kita melakukan hal yang jahat dan melukai dan menyakitin. Perempuan punya pengaruh, harus bangun mulutmu untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Di Amsal 23 ayat 27, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Perempuan jalang itu mulutnya jahat, ketus, nyakitin, ngelukai, tidak hormat, tidak respect dengan suaminya. Kalau ngomong itu nyelekitnya bukan main. Itu adalah lubang yang dalam. Bayangin kalau terjebak di dalamnya, apa yang terjadi? Keluargamu hancur, pernikahanmu berantakan, anak-anakmu akan rusak. Perempuan, ketika engkau memiliki pengendalian diri, ketika engkau memiliki penguasaan diri, semakin engkau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidupmu akan semakin didapatin menyenangkan hatinya. Di Amsal 25 ayat 24, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lebih baik berteman dengan cicak dan tokek, lebih baik dikerubutin nyamuk daripada serumah dengan orang yang kerjaannya ribut, gegeran, berantem. Saya pernah pelajarin dan bahas tentang kitab Amsal pasal yang ke-31 itu wanita yang bijaksana. Atau saya pernah bahas juga dengan wanita yang bijaksana bersuami bebal. Itu Abigail, orang yang luar biasa. Harusnya belajar dengan perempuan-perempuan ini.
Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, memiliki pengendalian diri, memiliki penguasaan diri, sekalipun ngelihat suaminya kelakuannya busuk dan bejat. Apa yang terjadi? Dia menjadi pendamai antara suaminya yang berbuat jahat dengan Tuhan. Harusnya mulut para perempuan dipakai jadi pendamai antara suami yang berbuat jahat dan Tuhan. Sehingga apa? Suaminya berubah, keluarganya dipulihkan. Engkau memberi pengaruh yang benar. Engkau memberi pengaruh untuk membawa keluargamu semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Miliki pengendalian diri, miliki penguasaan. Istri, mulutmu punya otoritas dan kuasa mempengaruhi suamimu, membuat atmosfer dalam keluargamu itu menjadi atmosfer kerajaan Allah, atau malah sebaliknya. Hari ini belajar menguasai hati. Tidak gampang memang. Buat para istri yang pernah disakitin, pernah dikecewakan, engkau tidak mudah. Tapi kalau engkau nggak bisa menempatkan dirimu dengan tepat di hadapan Tuhan, engkau memilih jalan kehancuran buat keluargamu, buat rumah tanggamu. Ketika engkau memilih jalan kehancuran, apa yang terjadi? Engkau akan menikmati kerusakan, dan kerusakan itu semakin ruwet dalam keluargamu. Saya berdoa, ada perempuan-perempuan yang disadarkan dan bertobat, dan engkau mulai memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan aku berdoa anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang mengalir dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu, mereka diubahkan, dan dipulihkan serta diberkatin Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekere bekonomo sante kini.
Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu inimiananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu.
tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.